Baik, Pak Elan, Pak Agus, Pak Koko, ini kebetulan sudah kami mulai rekamannya, recordingnya. Jadi kita bisa mulai tepat waktu nanti malam ini sambil nanti menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung. Saya belum pernah ketemu Pak. Saya rapat-rapat biasanya ketemunya Pak Pahala, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Agus. Pak Koko ini materinya sepertinya belum masuk. Coba saya tunggu beberapa menit lagi. Coba kalau saya share dari sini, misalnya langsung di share ya. Ya. Nggak bisa, Pak ya? Nggak kelihatan? Belum keluar. Saya tuh pertama kali pakai feedback nih. Kayaknya nggak bisa dari sini, Pak. Nggak apa-apa nanti. Ya, baik. Kayaknya Pak. Nah, ini di-share. Oh, ini ada notifikasi we cannot display your share content. Make sure your load permission. Oh. Kayaknya load permission-nya tadi belum di itu ya. Coba nanti mungkin ada lag Pak di emailnya. Saya coba tunggu 1-2 menit lagi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira waktunya sudah masuk jam 7.30. Kita bisa mulai. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sonjo Angkringan yang ke-9. Jadi ini adalah rangkaian diskusi angkringan ya, bersama dengan ahli, akademisi, maupun juga praktisi. Kita membicarakan banyak sekali hal terkait bagaimana kita sebagai masyarakat itu merespons terhadap pandemi, dan juga untuk mengamati isu-isu yang berkembang di masyarakat. Khusus untuk malam hari ini, kita akan berbicara tentang peran masyarakat dalam peningkatan efektivitas penyaluran bansos. Seperti yang kita tahu, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan jaring pengaman sosial sejak awal pandemi. Jumlahnya juga cukup besar, berbagai macam bentuk bantuan, seperti misalnya bansos khusus untuk sembako warga DKI Jakarta, bantuan untuk warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, juga bantuan langsung tunai untuk masyarakat di luar Jabodetabek. Kemudian juga ada program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga dengan manfaat yang lebih tinggi hingga 25%. Juga ada kartu sembako dengan penerima manfaat sebesar 20 juta dengan nilai manfaat 200.000 per bulan selama 9 bulan. Itu juga di luar program Indonesia Pintar, subsidi listrik, program padat karya tunai, dan juga program Kartu Prakerja. Nah, tentunya ada tantangan dalam pelaksanaan dan juga implementasi dari program bantuan sosial ini, mulai dari data sasaran,
Kita tahu kita punya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang nanti Pak Elan bisa berbagi, tetapi ada tantangan dari sisi ketepatan data, kekinian dari data itu sendiri, kemudian juga ada tantangan dari strategi dan mekanisme penyaluran, mulai dari apakah tunai atau non-tunai, kemudian infrastruktur di tingkat daerah, seperti misalnya apakah tersedia laku pandai, kesiapan dari aparatur pemerintah sipil, dan juga bagaimana partisipasi masyarakat yang akan kita coba untuk gali lagi malam ini. Selain itu juga ada isu terkait dengan pelaksanaan penyaluran bansos yang sudah diterima oleh Ombudsman RI maupun oleh KPK, seperti penyaluran yang tidak merata, baik dari sisi waktu, sasaran, dan juga wilayah distribusi. Belum lagi ada ketidakjelasan prosedur dan persyaratan penerima bantuan. Nah, solusi sudah disampaikan seperti sinkronisasi data pusat daerah, peningkatan peran masyarakat sampai ke tingkat RT, RW, dan kelurahan untuk membantu identifikasi masyarakat yang betul-betul terdampak, dan kemudian juga peran masyarakat untuk memantau, misalnya masyarakat bisa melaporkan isu-isu terkait dengan penyaluran melalui aplikasi Jaga Bansos yang diciptakan oleh KPK. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu di angkringan. Sonjo yang ke-9 ini ada pertama Pak Elan Satriawan, beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomika Bisnis dan UGM, dan juga di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Elan. Kita juga kedatangan Pak Agus Sudrajat, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta. Selamat malam Bapak Agus. Dan yang terakhir kita kedatangan Pak Sujanarko atau yang biasa dipanggil Pak Koko. Beliau adalah Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi atau PJKKI, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Baik, sedikit dari saya, silakan Bapak dan Ibu menyiapkan kopi. Malam ini saya ditemani oleh Kopi Gayo ini. Semoga Bapak Ibu juga ditemani kopi sambil kita belajar dan juga mencermati diskusi kita malam ini. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Elan. Pak Elan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Gilang. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada mengundang saya untuk kemudian ikut aktif berdiskusi, menyumbang ide pemikiran terhadap apa yang mengenai topik yang kita diskusikan malam ini tentang peran masyarakat dalam peningkatan efektivitas bantuan sosial untuk pandemi COVID ini. Saya nggak menyiapkan slide secara khusus ya. Ada saya kira beberapa diskusi dari yang teman-teman hadir dari diskusi yang di mana saya jadi narasumber. Saya coba gabungkan dari beberapa slide tersebut ya. Tapi memang yang secara khusus untuk ini lebih kemudian pada hasil kontemplasi saya dan kemudian pengalaman kami di TNP 2K. Nah, tadi mungkin seperti dikatakan oleh Gilang, saya kira kalau dari sisi pemerintah ya, ada cukup banyak yang sudah dilakukan ya. Dari mulai peraturan, ya, regulasi, kebijakan, program maupun alokasi anggaran. Ya. Nah, tapi kemudian yang harus kita perhatikan ya memang selalu ada ruang untuk peningkatan, ya. Selalu ada room to improve. Nah, saya kira kalau kita bicara, misalnya kalau kita bicara anggaran saja, ya. Anggaran itu per Juni kemarin, ya, per Juni ini, minggu per Juni ini, itu total safety net atau total stimulus ekonomi yang kemudian sudah dikeluarkan itu sekitar 680-an triliun, ya, jadi sudah cukup besar sekali. Ya. Tapi kalau dari sisi masih terhitung kemudian relatif
lebih rendah ketimbang yang dikeluarkan oleh negara-negara lain. Ya. Jadi kalau per GDP kita, kalau misalnya relatif per GDP kita, apa yang kita keluarkan selama ini itu mungkin sekitar 3% dari total GDP kita. Padahal pengeluaran terkait dengan pemulihan ekonomi di negara-negara tetangga, ya contohnya Malaysia, itu sudah 10%, 11%. Ya. Nggak ada memang threshold yang khusus gitu, atau yang memang kemudian aturannya sekian gitu, nggak ada. Memang kita melihat practices di negara-negara lain, ya, negara maju maupun negara kelihatannya angkanya pada level 9%, 10%, 11% begitu ya. Nah, Indonesia masih sekitar pada. Jadi kalau misalnya kemudian kita bicara dari sisi anggaran, ya, dari sisi level memang angkanya kelihatan fantastik, ya. Tapi kemudian dari sisi dari sisi uang, ya, dari sisi persentase, saya kira kemudian kalau kita masih mau kemudian meningkatkan masih cukup bisa. Apalagi satu, kita sebetulnya punya regulasi untuk Perpres, ya, yang kemudian memungkinkan pusat maupun daerah untuk melakukan refocusing maupun realokasi. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana refocusing atau realokasi sudah dilakukan mungkin. Nah, bisa kita sama-sama diskusikan gitu ya. Tapi kalau kemudian masih pada kisaran 3%, tapi tentunya kita masih dan negara lain bisa sampai 10%, 11%, tentunya mungkin kita masih bisa mengeksplorasi, ya, ruang-ruang di mana kemudian kita bisa meningkatkan, ya, dukungan untuk pemulihan negara, ya, baik kesehatannya maupun ekonominya akibat lepas dari dampak COVID. Nah, secara sosialnya sejauh ini kita sudah mengeluarkan sekitar 203 triliun, ya, hampir 204 triliun, yang itu dibagi-bagi ke beberapa program, ya, misalnya perluasan PKH, ya, dari sekitar 9,2 juta ke 10 juta, kemudian sembako dari sekitar 15 juta ke 20 juta, ya, ini yang existing programnya. Kemudian juga ada subsidi listrik, ya, yang kemudian dari subsidi yang targeted kemudian atau subsidi sebagian, ya, menjadi kemudian menutup untuk kemudian yang 450, ya, 100%, dan 50% untuk yang 900. Nah, di luar yang memanfaatkan jalur yang existing, juga kemudian ada yang program-program temporary, ya, seperti kemudian bantuan sosial tunai, ya, programnya Kemensos, kemudian bantuan langsung tunai dana desa, ya, kemudian kartu prakerja, kemudian program sembako untuk yang Jabodetabek, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kecukupan program atau kemudian dari sisi jenis program, ini sudah cukup lumayan. Beberapa hal, ya. Yang pertama tadi disebutkan oleh Gilang, misalnya data. Ini permasalahan yang sebetulnya bukan hanya muncul sekarang, ya, tetapi magnitude-nya makin kemudian magnitude kemudian terasa ketika kemudian kita punya permasalahan COVID. Ya. Beberapa yang kemudian saya kira bisa kita lihat, ya, yang pertama adalah masalah tentunya akurasi, ya. Akurasi ini boleh dibilang yang paling sering disebutkan, ya, walaupun sebetulnya ini baru muncul mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun belakangan.
sebelumnya kita bisa argue bahwa kemudian data ini relatif akurat. Tetapi ada dua hal yang membuat permasalahan akurasi sekarang makin muncul, ya, makin menjadi permasalahan yang kentara sekali terhadap data penerima manfaat ini. Yang pertama adalah fakta bahwa data ini terakhir kemudian dilakukan pemutakhiran besar adalah tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu adalah pemutakhiran besar yang terakhir. Nah, sebetulnya nggak terlalu masalah kalau lag-nya cuma 2 tahun, 3 tahun. Karena memang desain awalnya data ini itu updating secara nasional itu memang setiap 3 tahun, 4 tahun sekali. Nah, ketika kemudian waktu itu tahun 2017 atau 2018 ingin kemudian dimutakhirkan, pemerintah punya alasan bahwa kemudian tidak kita nggak bisa mengeluarkan angka sebesar itu, ya. Terakhir tahun 2015 itu angkanya 1 triliun untuk kemudian pemutakhiran data. Nanti saya jelaskan mungkin kalau dari sisi angka mungkin agak fantastis, ya, walaupun sebetulnya nggak terlalu fantastis karena kalau kita bicara sensus 2010 saja itu angka sekitar 5. Nah, ini 40% dari jumlah penduduk yang disensus itu cuman 1 triliun. Nah, dan kalau kita lihat manfaatnya, ya, ini digunakan selama bertahun-tahun yang kemudian estimasi kita itu sebetulnya kalau dihitung dengan jumlah bantuan sosial yang makin terus berkembang, jatuh-jatuhnya sebetulnya biaya untuk pendataan ini atau pemutakhiran ini sangat murah. Nah, tapi pada waktu itu pada tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk kemudian tidak atau menunda, ya, yang harusnya dilakukan tahun 2018 ditunda karena kemudian merasa itu terlalu mahal, dan yang kedua, ya, bahwa kemudian ada pada tahun 2017 didesain ada yang namanya pemutakhiran dinamis yang di Kemensos disebut oleh Ferry Valley, yang kalau kita lihat dari desainnya sebetulnya oke, ya, dalam arti kemudian by teori kalau kemudian ini dilakukan dengan baik sesuai dengan desain, maka kemudian data ini akan termutakhirkan secara reguler. Kemensos melakukan Ferry Valley itu setiap 2 kali dalam setahun. Jadi kalau ini kemudian bisa dilakukan dengan baik, maka data itu akan lumayan mutakhir. Nah, tapi permasalahan dengan Ferry Valley itu adalah bahwa Ferry Valley ini menuntut partisipasi dari pemerintah daerah. Ya. Jadi mekanismenya kira-kira gini, ya, Kemensos akan kemudian memberikan data itu kepada pemerintah daerah. Kemudian, jadi misalnya katakanlah Kemensos memberikan data untuk mereka yang ada di DTKS namanya, basis datanya data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian diserahkan kepada Pemdanya, misalnya Kabupaten Bogor gitu, ya, atau Sleman gitu, kemudian pemerintah daerahnya melakukan verifikasi. Ya. Nah, ada 2 masalah di sini. Yang pertama adalah bahwa yang diminta Kemensos itu ya dimutakhirkan, tapi kemudian sejauh ini tidak ada panduan bagaimana melakukannya. Ya. Dan yang kedua, ya, belum tentu kemudian daerah punya resources untuk kemudian melakukan pemutakhiran tersebut. Nah, jadi ada 2 masalah. Yang pertama adalah daerah belum tentu kemudian submit kembali kepada Kemensos. Yang kedua, kalaupun submit, kita nggak melihat, kita bisa menjamin bahwa kemudian metodologinya standar antara kabupaten kota, antara 500 antara yang mengirim kembali kepada Kemensos. Nah, ini menjadi masalah, dan sejauh kemudian assessment kita terhadap data sampai data terakhir yang kita assess akhir tahun 2019 itu data itu nggak hanya berubah kurang dari 10% dibandingkan dengan data originalnya yang kemudian dimutakhirkan terakhir tahun 2015. Nah, ini menjadi masalah, Kak. Ya karena dalam kurun waktu 4 tahun, 5 dan sekarang 5 tahun tentunya banyak sekali perubahan. Jadi kalau yang berubah hanya 10% bisa dibayangkan yang 90% dianggap tetap. Saya kira ini kemudian merupakan asumsi yang jauh dari realistis.
Nah, yang kedua terkait dengan data, kita bicara kemudian masyarakat rentan, ya. Jadi ketika kemudian situasi sebelum COVID, kenapa kita merancang 40%? Karena di situ estimasi kita terkait dengan situasi kerentanan. Jadi kalau orang tingkat kemiskinan di Indonesia itu sekitar sekarang 9,2%, ya, waktu kita desain tahun 2011 itu tingkat kemiskinan sekitar 12%. Ya. Jadi data ini kemudian kita rancang untuk kemudian bukan hanya menangkap atau menampung mereka yang miskin, tetapi juga yang rentan. Ya. Karena dari perlindungan sosial, dan data ini untuk perlindungan sosial, itu bukan hanya memberikan perlindungan bagi mereka yang miskin, tapi yang juga yang rentan. Nah, kalau kita lihat distribusi kesejahteraan dari masyarakat Indonesia, itu yang rentan sampai sekitar 40%. Nah, jadi kemudian sampai sekarang data yang ada di DTKS itu sekitar 40%. Nah, tapi ketika situasi COVID, kita lihat bahwa yang kemudian terkena dampak COVID ini bukan hanya mereka yang di desil 4 itu, yang 40% ke bawah itu, tetapi juga yang di desil 5, desil 6, dan bahkan desil 7 gitu. Ya. Nah, kita di sini belum punya mekanisme yang kemudian di negara lain disebut dengan on-demand application. Ya, on-demand application-nya artinya seperti di negara baju, kalau mereka ada yang merasa miskin, tidak terdaftar di dalam data atau tidak terdaftar dalam program pemerintah, mereka bisa daftar. Ya, dengan verifikasi, mereka kemudian kalau eligible, mereka menerima manfaat berbagai program-program yang memang mereka eligible. Nah, ini yang dua hal yang kemudian terkait dengan data. Bilang kalau saya waktunya nanti diingatkan ya. Oke, silakan Pak Elan. Ya. Yang kedua itu tantangannya adalah terkait dengan program. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau programnya kelihatan banyak, tapi sebetulnya dalam situasi seperti ini kita nggak perlu punya banyak-banyak program sebetulnya. Ya. Lebih baik punya sedikit program, ya, tetapi memang cakupannya luas. Ya. Nah, apalagi kemudian harus diakui, ini kalau kita bicara program ini, ya, pemerintah kemudian juga menetapkan perlunya ada restriksi. Ya. Restriksi dalam arti begini. Bagi mereka yang sudah menerima PKH atau BPNT, bantuan pangan non tunai, sekarang namanya program sembako, nggak boleh lagi menerima bantuan sosial tunai, atau nggak boleh lagi menerima bantuan langsung tunai dana desa. Ya. Jadi ada restriksi itu. Nah, ini di atas kertas ini mungkin begitu, tapi di tengah kemudian masalah data yang memang ya, kemudian implementasi yang tidak berbarengan, susah kemudian, ya. Jadi agak tunggu-tungguan di lapangan ini. Ya. Nah, ini yang membuat situasi agak chaos di lapangan. Kita lihatlah di media ya, bagaimana protes atau komplain dari kepala desa dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada masalah implementation capacity, ada masalah koordinasi juga di sana yang membuat ini efektivitas dari program ya karena ada yang tertunda, ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya kalau sembako itu kan ya penting begitu ya. Cuman kita juga bisa berargumen bahwa yang paling tepat atau paling fungible program itu misalnya cash gitu. Nah, ini yang kemudian mengurangi atau bisa mempengaruhi efektivitas. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bicara peran masyarakat di sini. Saya kemudian mendefinisikan bahwa kalau kita bicara masyarakat, ya saya melihat bahwa masyarakat itu adalah elemen di luar pemerintah. Ya. Jadi di situ ada kemudian pelaku usaha non pemerintah, ya. Ada kalangan akademisi, peneliti, ada NGO, ada aktivis, ada masyarakat biasa. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara peran masyarakat untuk peningkatan efektivitas dari bansos, itu ada potensi-potensi yang saya kira kemudian patut kita manfaatkan. Ya. Karena saya sendiri menjadi sejak awal kemudian kami di TNP 2K itu posisi kami adalah kami melihat bahwa nggak mungkin ini semua diselesaikan oleh pemerintah. Ya. Pemerintah punya peran penting,
tetapi nggak mungkin kemudian pemerintah nggak berkolaborasi, nggak bersinergi dengan unsur masyarakat. Dan masyarakat yang tadi saya sebutkan itu bisa kemudian private sector, akademisi, NGO, aktivis, dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau kita bicara resource saja misalnya, anggaran, ya, itu kalau bicara dari sisi jumlah, yang resource swasta atau resource-nya filantropis itu nggak kalah dengan pemerintah. Ya. Dari sisi apa namanya, kalau dikumpulkan semua ya, CSR atau kemudian bahkan beyond CSR dari private sector, itu kalau kita bicara anggarannya itu nggak kalah pemerintah. Ya. Belum lagi kemudian fleksibilitasnya. Ya. Salah satu yang kemudian menjadi masalah membuat program bantuan sosial itu agak kita sering mendengar ya, awal tahun ya APBN belum bisa cair, pasti mundur tuh bantuan sosial. Jadi masalah rigiditas yang kemudian dihadapi pemerintah, sementara kalau kita bicara resource-nya private sector, resource-nya filantropis, ya, itu fleksibel banget. Ya. Jadi mereka nggak mengalami kendala-kendala atau rigiditas yang dihadapi oleh anggaran pemerintah. Nah, jadi dari sisi itu, dari sisi funding, ya, itu hal yang kemudian bisa dilakukan oleh kalau kita bicara kemudian mau menolong masyarakat dalam situasi pandemik ini, resource dari sektor swasta, dari filantropis, itu yang saya kira kemudian bisa menolong. Nah, akademisi gimana? Ya, akademisi bisa seperti satu kaki saya masih di akademisi, ya, itu kita bisa kemudian melakukan advokasi kebijakan, ya, melalui riset-riset yang kita lakukan, melalui monitoring ya, atau evaluasi yang kita lakukan, kita bisa melakukan advokasi kebijakan. Ya. Atau yang sering disebut dengan evidence-based policy. Ini area yang kemudian di mana pemerintah jelas kemudian perlu dukungan. Ya. Pemerintah mungkin nggak terlalu tahu, ya, nggak terlalu tahu atau nggak terlalu familiar bagaimana memanfaatkan data. Ya, masalah kemudian yang berdasarkan berbagai macam wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi. Ya. Wilayah-wilayah yang kemudian supply side-nya lemah. Ya. Nah, belum lagi kalau kita bicara resource allocation-nya. Kemudian kalau kita bicara dengan NGO, NGO bisa kemudian melakukan social advocacy. Ya. Kami bekerja sama, misalnya punya kerjasama dengan satu NGO yang namanya Kapal Perempuan misalnya. Ya, ini Kapal Perempuan ini memberikan advokasi atau pemberdayaan kepada ibu-ibu, ya. Termasuk ibu tunggal yang untuk kemudian memberikan salah satunya adalah kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, termasuk masalah data dan lain sebagainya. Common people tadi, being active citizen, ya, menjadi citizen yang aktif, ya. At minimum kemudian tahu apa yang kemudian harusnya menjadi apa yang mereka tahu apa yang menjadi hak mereka, melaporkan, ya, itu bagian dari partisipasi yang kita harapkan admin melihat mereka peran per elemen dari elemen-elemen masyarakat, ya, peran masing-masing dari elemen masyarakat. Nah, ini semua, ya, kalau bisa digabungkan atau kalau bisa dikolaborasikan, impact-nya pasti kemudian akan lebih besar. Ya. Kolaborasi itu bisa terjadi kemudian antar anggota, antar elemen dari non-government actors, tetapi juga kemudian bisa terjadi antara government dan non-government. Kami di TNP 2K punya satu uji coba, ya, satu pilot. Kami menamakannya, kita buat framework yang Joint Impact Collaboration Framework. Dan ini kita sudah terapkan dalam model untuk kemudian memberikan penerangan listrik solar kepada beberapa kabupaten termasuk Timur Tengah Selatan di NTT. Kemudian untuk penanganan stunting, untuk kemudian intervensi diabetes, dan beberapa yang lain. Apa yang kemudian kita lakukan dalam kerjasama kerangka kerjasama berdampak ini, itu adalah sebetulnya simpel.
yang dilakukan oleh ini adalah mutual collaboration ya, di mana masing-masing pihak dalam hal ini adalah pemerintah, kebetulan kami mewakili pemerintah TNP 2K ya, kemudian ada di situ ada fundernya, dalam hal ini adalah filantropisnya dalam kasus uji coba mengenai memberikan listrik ya, penerangan listrik dasar kepada warga di TTS misalnya, filantropisnya adalah kemudian Lazismu. Kemudian ada unsur NGO lokalnya, ya, namanya Besipai. Ya. Nah di situ kemudian kita melakukan kerjasama, di mana kemudian yang kami lakukan nyambungin semua aktor-aktor non masyarakat, ya, menyambungkan aktor-aktor non masyarakat, ya, mengikatnya dalam sebuah MOU, memfasilitasinya dengan data, ya, dan mengkoordinasi, menyambungkan pemerintah daerah. Nah ini yang kita lakukan di Joint Impact Collaboration Framework ini. Ya, jadi si Lazismu kemudian mengeluarkan anggaran, kita kemudian punya yang namanya fund manager ya untuk kemudian pertanggungjawaban anggaran secara akuntabel. Lokal implementatornya adalah NGO lokal yang namanya Besipai. Dan si Besipai ini bukan kemudian hanya mengimplementasikan proyeknya dalam tanda petik, tapi juga memastikan sustainability dari proyek ini. Agar kemudian setelah proyeknya selesai, yang namanya listrik penerangan, ini proyek ini bukan listrik solar ya, jadi cuma 3 lampu listrik yang solar panel untuk rumah tangga yang hanya bisa kemudian menerangi 3 lampu ya di rumah, dan 1 colokan untuk HP. Ya. Nah itu Besipai yang kemudian melakukan pengadaan bekerja sama dengan satu produsen, kemudian melakukan pemasangan, memberdayakan ibu-ibunya untuk melakukan arisan dan iuran bulanan supaya kalau ada yang rusak kemudian bisa diperbaiki, ya, dan bisa sustain terus gitu. Dan kita melihat ini kita belum punya evaluasi dampak ya, tetapi kemudian dari evaluasi kualitatif ya, kita melihat ada indikasi kemudian masyarakat berdaya baik secara sosial maupun ekonomi. Mereka yang tadinya setelah maghrib itu tidak bisa menenun lagi ya, kemudian anak-anak nggak bisa belajar karena ada penerangan lampu ya, kemudian mereka bisa belajar, anak-anak bisa belajar, ibu-ibu bisa terus menenun dan lain sebagainya ya. Nah kita melakukan ini juga untuk kemudian stunting, untuk kemudian yang tadi saya sebutkan dengan pencegahan diabetes. Nah, jadi Thailand, mohon maaf waktunya 2 menit lagi. Oke, ini udah selesai nih. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadi kalau kita bicara peran dari masyarakat ya, saya kira lagi-lagi bukan hanya sekedar menuntut, bukan hanya sekedar melaporkan ya, kekurangan-kekurangan yang ada di bawah begitu, tetapi kemudian memobilisasi resources yang kemudian ada di masyarakat, baik itu resources sosial, resources ekonomi, ya, dan mensinergikannya ya, baik antar elemen masyarakat maupun kemudian dengan pemerintah gitu ya. Saya agak kurang sepakat ya apalagi dalam situasi ini bahwa jika kemudian masyarakat dihadapkan dengan pemerintah ya, saya melihat memang ada kekurangan pemerintah ya, dan dalam situasi ini jelas kemudian ada banyak kekurangan pemerintah yang makin membuka mata kita. Tetapi pada beberapa hal kita juga tahu ada beberapa yang kemudian bisa kita perbaiki, bisa kita improve. Ada beberapa resource pemerintah yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau ini bisa dilakukan, menurut saya ya, kolaborasi antar anggota masyarakat dengan pemerintah ini, menurut saya kemudian akan makin meningkatkan atau akan makin meningkatkan efektivitas dari program-program baik yang kita bicarakan di sini ya terkait dengan safety net untuk pandemik, maupun program-program yang secara umum itu merupakan program dalam rangka menolong masyarakat untuk meringankan beban mereka karena pandemi COVID ini. Mungkin saya stop di situ, Gilang. Terima kasih.
Terima kasih sekali Pak Elan untuk sharingnya. Jadi saya rangkum paparan dari Pak Elan, tentunya kita menghadapi permasalahan isu di lapangan, baik itu terkait dengan data atau kemudian implementasi dari program, tetapi ada porsi yang besar yang kita sebagai masyarakat itu bisa berperan. Tadi sudah disampaikan misalnya kita bisa berkolaborasi dengan filantropi, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan akademisi dan kemudian LSM untuk melakukan atau melaksanakan sebuah program yang itu bisa memberikan dukungan atau kemudian perubahan di masyarakat yang terdampak dengan COVID-19 ini. Kenapa? Karena yang pertama bukan hanya resources yang lebih besar dan kemudian resources yang tersedia, tetapi juga fleksibilitas dari pelaksanaan program-program tersebut. Nah, jadi kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini adalah sesuatu yang kita perlu dukung, yang perlu kita dorong untuk melaksanakan berbagai macam outcomes atau mencapai beberapa outcomes yang harus dicapai. Salah satunya bansos, tapi juga sebetulnya tidak terbatas dari itu. Misalnya juga kerjasama antara pemerintah dan kemudian juga masyarakat untuk bisa mengubah perilaku, misalnya terkait dengan penggunaan masker atau kemudian perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi ini. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan paparan dari Bapak Agus Sudrajat. Tadi beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta. Beliau akan sharing terkait dengan kompleksitas penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Yogyakarta. Pak Agus Sudrajat, saya berikan kesempatannya. Saya akan memandu untuk mengubah halaman slide. Silakan Bapak nanti memberikan aba-aba jika slide-nya sudah akan dirubah. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alan, Pak Koko, dan Mas Gumilang. Matur nuwun sekali saya diundang ke forum ini. Saya sangat senang karena saya pengen sekali mengkomunikasikan apa yang dirasakan terkait dengan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah Kota Yogyakarta, bagaimana kompleksitas penyaluran bansos kita ini. Lanjut, Mas Gumilang. Jadi sebetulnya tugas dari Dinas Sosial itu kita dalam kondisi bencana, ini kerangka pendekatnya masih klaster, tugas kita adalah logistik dan pengungsian serta perlindungan. Maka lanjut, tugas kita itu adalah terkait logistik, itu adalah tentang pangan, sandang, sistem, dan bantuan peralatan. Pengungsian dan perlindungan ini terkait keamanan tempat penampungan dan sementara, dan sebagainya. Maka terkait COVID ini, kita punya tugas besar sebetulnya. Yang pertama terkait dengan bansosnya, yang kedua terkait dengan shelter dan dapur umumnya. Ya. Ini yang kita kelola. Lanjut, Mas. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah dengan adanya COVID ini memberikan pembelajaran yang luar biasa pada kita semua terkait dengan adanya fakta-fakta bahwa dengan adanya COVID ini masyarakat betul-betul terdampak luar biasa. Ya. Nah, dengan demikian muncul data atau fakta, ada usulan dari wilayah RT RW itu ada 45.000 masyarakat terdampak. Ya. Nah, maka ini kita coba overlay dengan data sasaran data yang ada pada kita, yaitu data DTKS yang jumlahnya 34.000, dan data KSDPS itu adalah data lokal kemiskinan, maka ada kira-kira 15.000 yang sudah masuk ke situ. Sehingga sebetulnya ada 30.000 yang belum tercakup di situ, maka yang KSDPS, DTKS ini menjadi sasaran, data sasaran bantuan sosial, dan ini menjadi kewajiban bidang sosial untuk melaksanakan ketugasan ini. Lanjut, Mas. Nah, ini data, ini saya sepakat bahwa sebetulnya ini kita betul-betul jungkir balik ini. Jungkir balik, ngayang, koprol itu untuk memvalidkan data. Karena ternyata data dasar ini kita itu tidak valid. Karena ternyata memang betul bahwa baseline-nya data ini adalah 2015. Yang mana tahun 2015 sampai sekarang ini sudah ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Sehingga
data yang ada pada kita itu menjadikan tidak tepat, bisa double dan sebagainya. Padahal sebetulnya kita mengelola ini dengan mengedepankan 3 sisi. Pertama ada fakta, kedua aspek regulasi, yang ketiga itu adalah anggaran. Maka dengan melihat 3 aspek ini, kita susun mestinya mendekatkan dengan skala prioritas. Nah, skala prioritasnya maka sesuai undang-undang bahwa masyarakat miskin ini harus ditanggung negara. Nah, maka yang kita tanggung adalah skala prioritasnya adalah masyarakat miskin berbasis pada data DTKS dan ini dari pusat dan KSJPS, kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial. Ini adalah data lokal yang ada di Kota Yogyakarta. Perlu kami sampaikan, di Kota Yogyakarta itu data DTKS-nya adalah 34.000 sekian. Nah, data KSJPS kita itu adalah 14.000 sekian. Nah, ini kalau di-overlay-kan, ini irisannya baru 73% sebetulnya. 73%, jadi ada 27% ini belum gabung data itu. Padahal untuk data KSJPS ini kami punya keyakinan bahwa data inilah sebetulnya yang paling valid yang bisa dijadikan sasaran-sasaran program di pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan. Perlu kita ketahui data DTKS itu berbasiskan rumah tangga dan anggota rumah tangga, dan ini belum sinkron. Contohnya misalnya, data PKH. PKH itu sebetulnya banyak programnya. Apakah itu dia punya cacat, disabilitas, kemudian lansia, anak sekolah, dan sebagainya. Nah, data ini sering PKH itu tidak masuk dalam data DTKS. Dia cuma program saja. Ya, apalagi data program ini ternyata bukan kepala rumah tangganya, tetapi pengurusnya. Nah, padahal di dalam pemberian sumbangan ini tidak boleh double. Nah, inilah yang membuat kita jungkir balik betul. Kita selama 2 bulan mencoba menapis, menverval, sekaligus men-cleansing data ini supaya tidak jadi double bantuan. Karena ini sudah ada surat edaran dari KPK nomor 11 tahun 2020. Yang pertama, data itu harus berbasis data DTKS ya. Yang kedua, kalau di luar DTKS maka harus dilakukan suatu verval yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, faktanya adalah ternyata dari data DTKS ini ada 8.000 sekian yang belum menerima bantuan apapun dari 34. Nah, data ini setelah kita cek di lapangan, ternyata tinggal 2.000 sekian. Nah, ini karena belum dapat apa-apa, ini kita berikan bantuan sosial tunai melalui dana pemerintah daerah. Ya, lanjut, Mas. Nah, kita lihat ini usulan data. Jadi, untuk bantuan sosial tunai, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kita dapat suatu alokasi 11.000 sekian. Tetapi BNPB address sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, ada 7.900 sekian. Nah, kuota ini mau kita cocokkan, kita masukkan data lagi, ternyata tidak semudah itu. Jadi kita sudah usulkan data lagi ke pusat supaya kuotanya tercukupi, ternyata tidak semua data yang kita usulkan itu diterima. Padahal kita menggunakan data DTKS. Pertanyaan yang paling adalah, ini data kan dikeluarkan oleh kementerian, tetapi kita masukkan lagi, kok ditolak? Nah, ini kan aneh ini. Dalam konteks anehnya adalah kemungkinan terkait apa? Nomor induk kependudukannya tidak tepat. Kemudian data antara program dan data kepala rumah tangganya berbeda. Ini yang jadi masalah. Nah,
Kemudian kita juga mengusulkan pemerintah DIY, maka DIY nanti sesuai dengan data yang dari pusat, ini akan di top up supaya sama pemberian BST dari pusat. Nah, kalau Kota Yogyakarta ada dua. Yang pertama, data keluarga kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial Kota Yogyakarta yang belum mendapatkan dari pusat, maka ini jadi sasaran, ditambah dengan data di TKS yang belum menerima program apapun dari pusat. Lanjut, Mas. Nah, kalau kita lihat penyaluran bantuan bagi sasaran penerima manfaat, lanjut. Ini kita lihat untuk pusat, ini bantuan langsung tunainya adalah kita usulkan 7.893, ini diverifikasi pusat muncul angka 8.330. Ya. Jadi ini ada tambahan by name, by address-nya dari pusat, dan ini bertahap. Dan kita usulkan, kemudian ada tambahan lagi, padahal sisanya itu sebenarnya sudah kita cadangkan di pemerintah kota. Ini menjadi balik lagi. Kemudian sembako reguler, ini yang diterima Januari sampai dengan Desember, ini 11.408 ini tetap sama. Kemudian logistik sembako atau sembako perluasan ini sama, ya. Kemudian untuk PKH ini dari pusat adalah 3.052, ini sama. Masing-masing ini mendapat 200.000 untuk sembako reguler dan sembako logistik serta PKH. Kemudian untuk BLT ini 600.000 per bulan. Khusus untuk logistik sembako perluasan ini diterimakan mulai bulan April sampai dengan Desember. Lanjut. Nah, ini untuk DIY. DIY itu adalah menggenapkan yang ada di mereka sudah menerima, misalnya sembako reguler, ini mereka setiap bulan menerima Rp200.000, digenapkan menjadi 600 selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Kemudian untuk sembako perluasan sama juga, dan PKH. Ini kita usulkan ke pemerintah DIY, ternyata di DIY diverifikasi lagi, yang tadinya 11.408 menjadi 2.805. Ini karena apa? Oleh pemerintah DIY di-overlay lagi dengan data-data program. Lanjut. Nah, untuk pemerintah Kota Yogyakarta, maka yang diberikan adalah data KSJPS yang belum masuk di TKS, tetapi juga ditambah yang belum pernah menerima bantuan dari DTKS. Yang tadinya kita usulkan 5.483, setelah diverifikasi, maka ada 4.000 sekian. Ini akan menerima uang bantuan sosial tunai juga selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Ya. Kemudian masyarakat terdampak yang DTKS, yang tadinya 8.331, ternyata setelah kita teliti, kita survei di lapangan, ternyata tinggal 2.961. Kemudian masyarakat terdampak KSJPS 2018, ini ada 1.005, setelah kita survei lagi di lapangan, ada 8.872. Inilah yang kita berikan bantuan selama 3 bulan dengan bantuan APBD Kota Yogyakarta. Perlu kami sampaikan di forum ini bahwa data-data ini sesuai dengan arahan dari KPK surat edaran itu, ini data ini sudah kita laporkan juga ke pemerintah pusat dalam ini Kementerian Sosial, agar supaya data ini dimasukkan ke dalam data di TKS. Karena apa? Inilah real sebetulnya masyarakat miskin yang ada di Kota Yogyakarta itu. Sehingga nanti harapannya ini data yang masuk ke DTKS itu adalah semua data lokal ditambah dengan data dari pusat menjadi satu kesatuan, sehingga itu nanti menjadi sasaran program keseluruhan di pemerintah Kota Yogyakarta dan dari pusat. Lanjut, Mas. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kendala penyaluran bantuan, ini
seperti disampaikan oleh Pak Alan tadi, memang betul baseline-nya tahun 2015 sehingga sudah ada perubahan yang luar biasa. Nah ini sehingga apa? Kita menjadi ada suatu keterbatasan waktu untuk verbal karena baseline-nya 2015 ini pindah tidak ketahui telah menjadi PNS atau TNI atau Polri, mendapatkan bansos ganda karena nick-nya tidak berbeda dengan yang lain, sudah masuk dalam kategori mampu dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadi hambatan kita. Lanjut. Nah, kita mencoba apa yang harus kita lakukan terkait dengan ini adalah kita mengundang para pemangku wilayah baik lurah, camat dan RT RW untuk mendapatkan informasi alamat baru penerima bansos. Ya. Kemudian kalau ada yang double kita edukasi supaya diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian bagi penerima bansos ganda diberikan edukasi agar mengambil salah satu bansos saja dan kita melakukan usulan penghapusan data penerima bansos untuk tahap berikutnya bagi penerima bansos yang tidak layak menerima, ganda atau meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris. Pengusulan ini pun melalui CNG yang masuk ke Kemensos lewat Pusdatin. Kemarin sudah kita cleansing dari data yang ada itu ada 575 yang kita usulkan untuk dihapus. Nah, kemudian dari 575 ternyata disetujui 525. Tidak semua yang diusulkan itu disetujui. Kemudian dari 575 itu kita mengusulkan penggantinya yang kita ambil dari data KSJPS. Ini ternyata cuma 475 yang disetujui diganti. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberdayakan pilar-pilar sosial, terutama pekerja sosial masyarakat dalam hal berkoordinasi serta monef penyaluran bansos ini. Nah, lanjut. Sebetulnya untuk penyaluran ini kita menggunakan dua hal. Pertama, KSJPS ini kita melalui kantor pos hadir untuk datang sampai ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua, kalau untuk BST pusat juga melalui kantor pos, yang BST melalui Himbara. Ini yang kami sulit untuk memantau karena langsung masuk ke rekening. Apakah itu sudah tepat sasaran atau belum kita tidak tahu. Jadi semua itu langsung masuk ke rekening. Jumlahnya ada sekitar 2.000-an sekian. Kalau untuk yang BST, bantuan sosial tunai lewat kantor pos itu jumlahnya ada 6.000 sekian. Ini kita pantau betul apakah sehingga nanti kalau tidak tepat bisa kita usulkan untuk penghapusannya. Kalau untuk yang meninggal dunia, sepanjang ada dalam KMS-nya, dalam C1-nya, itu bisa menerima lagi. Penggantinya maksud saya. Nah, untuk penerima bansos yang terimbas lockdown dari luar kota, jadi misalnya dia ada di luar kota, tidak bisa pulang ke Jogja, maka bisa diambil oleh keluarganya sepanjang dalam satu C1. Lanjut. Nah, saya rasa ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ini kita dalam masa COVID ini betul-betul kita sebetulnya tadinya gamang. Sebetulnya kita pengen sekali segera memberikan bantuan, sehingga kita membuat suatu skema yang namanya lumbung kampung, ya. Jadi semua bantuan nanti akan kita langsungkan ke kampung karena basisnya nanti kampung ke RW-RW, sehingga nanti apa? Ada pemberdayaan masyarakat di situ. Tetapi ternyata pemberian bantuan ini tidak mudah. Harus jelas by name, by address-nya. Harus jelas dan akuntabilitasnya harus jelas. Sehingga ini kita bisa tidak tepat untuk memberikan bantuan ke masyarakat. Saestu kami mohon maaf terkait dengan ini. Yang kedua, permasalahan kita adalah validitas data ini menjadi masalah, sehingga kami mohon ke depan ini menjadi PR kami untuk melakukan verbal ulang, ya, karena ini menjadi sangat penting untuk sasaran program. Sehingga kami mohon kejujuran baik yang didata maupun pengumpul data.
karena ini menjadi hal yang sangat krusial, karena sering pengumpul data ini bisa tidak jujur karena ada kepentingan, tetapi juga yang ditanya respondennya itu juga tidak jujur karena ada kepentingan juga. Ya. Maka kejujuran. Yang ketiga, harapan kami dengan kasus COVID ini ternyata ada suatu modal sosial yang luar biasa. Yang pertama, ada relawan-relawan namanya di Kota Yogyakarta relawan hijau. Bagaimana Kota Yogyakarta itu adanya kampung sayur, mereka kumpulkan itu untuk dibagikan ke yang membutuhkan. Ada yang sederhana, centelan-centelan makanan, itu betul-betul siapapun boleh mengambil sepanjang sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian kepekaan sosial ini betul-betul perlu dilakukan suatu explore yang terus-menerus supaya kesetiakawanan sosial ini muncul. Inilah saatnya tepo roso, tepo saliro yang harus kita munculkan dengan kearifan lokal. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, suatu saat mestinya bansos ini bukan sekedar bansos yang sosial tunai saja atau sembako saja, tetapi kalau mengenai agregat yang mana ini terdampak saat itu, misalnya yang tadinya kerja menjadi PHK tidak bisa apa-apa, yang tadinya jualan tidak bisa apa-apa, ini betul-betul ada suatu mekanisme bantuan lain, tapi yang penting adalah adanya suatu pemberdayaan. Pemberdayaan itu ada dua sisi menurut kami, bagaimana membuka akses dan asetnya. Aset di sini adalah bagaimana kita cukupkan kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan dasar, baik itu adalah makannya, supaya nanti arahnya pemberdayaan ini adalah lumbung-lumbung masyarakat, lumbung kampung, tetapi mengoptimalkan yang ada di masyarakat. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Saya sangat bersyukur kami diajak di forum ini. Moga-moga kami akan mendapatkan masukan-masukan untuk betul-betul pemberdayaan masyarakat ke depan. Yang terakhir saya nanti mohon kepada Pak Alan, saya suatu saat akan sowan ke UGM untuk mencoba ngasuh di sana sekaligus mohon bantuan menbrief kami supaya nanti akan menjadi lebih bagus lagi. Karena nanti kami bisa datang kalau memang waktunya pasti, Pak. Iya, karena saya percaya ini tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Saya memang sangat yakin yakinnya. Kami masih banyak kekurangan, kami mohon bantuan. Itu Pak Alan, kapan-kapan saya pulang untuk belajarnya. Ya, amin. Buat pilih ngaten Mas Gumilan, matur nuwun sangat, moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Agus. Pak Agus telah memberikan paparan terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota, terkait dengan satu, bagaimana dalam 2 bulan terakhir itu harus melakukan pemutakhiran data, sehingga untuk meminimisasi potensi-potensi permasalahan yang ada di lapangan, seperti misalnya penerima ganda, atau misalnya penerima yang sudah meninggal, dan seterusnya. Saya kira ini effort yang kita harus apresiasi dengan keterbatasan dan juga dengan adanya sumber data yang berbeda. Dan juga pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah berhasil untuk melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah untuk solusi agar pemberian bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. Kemudian juga edukasi agar bansos itu fokus pada mereka yang betul-betul tidak mampu, dan juga edukasi agar masyarakat itu mengambil satu bansos saja. Nah, saya kira ke depan tadi sudah disampaikan oleh Pak Elan, terbuka kolaborasi atau skema kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga dengan akademisi, kemudian filantropi, dan kemudian LSM, masyarakat di lapangan, untuk menciptakan program-program baru yang mungkin lebih fleksibel, dengan data yang lebih fleksibel, dengan kemudian pendanaan yang lebih fleksibel juga. Nah, ini untuk memitigasi mereka-mereka yang sebetulnya dalam batas terdampak, tapi belum masuk ke data.
Dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan ke Pak Agus, kita tidak hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa pandemi ini dengan bantuan sosial maupun dengan sembako, tetapi juga bagaimana dalam beberapa bulan ke depan kita bisa membantu mereka untuk lebih berdaya lagi, misalnya dengan memulai usaha atau kemudian memulai kegiatan ekonomi mereka. Ini saya kira ide potensi untuk kolaborasi ini sudah dibuka. Mari nanti kita diskusi bersama tentang apa saja yang bisa dilakukan secara sinergi. Nah, kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada Pak Koko. Pak Koko ini adalah Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama antar komisi dan instansi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pak Koko akan memberikan paparan terkait dengan peranan masyarakat sipil selama pandemi COVID ini, khususnya terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Saya akan sharing konten Pak Koko dan saya akan berikan kesempatan kepada Pak Koko. Silakan Pak Koko. Terima kasih Mas Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sebetulnya paparan kita ada 2 paparan. Sebetulnya yang pertama saya akan coba memberi sedikit komentar terkait Sunju, karena saya sangat apresiasi dengan lahirnya Sunju. Dan yang kedua kira-kira peranan KPK dalam konteks pengawasan bansos melalui program aplikasi Jaga. Next, Mas. Kayaknya ini mungkin sudah banyak ya, kira-kira selama ini dilakukan oleh KPK. Mungkin kalau Open Government Initiative itu fokus KPK sebetulnya 2, satu di partisipasi masyarakat sipil, dan yang kedua tersedianya inovasi IT gitu, supaya prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi itu bisa dilakukan. Yang kedua juga di KPK sebetulnya mendorong di beberapa daerah juga bisa melakukan pendampingan ke pemerintahan daerah, khususnya di beberapa mata anggaran untuk melakukan kira-kira social audit. Gitu. Jadi kira-kira mekanismenya adalah KPK mendorong kepala daerah gitu bisa membuat kesepakatan dengan masyarakat sipil untuk melakukan pendampingan program, khususnya kira-kira memberikan feedback balik ke pemerintahan daerah dari sisi impact kira-kira yang bagus. Nah, watchdog itu juga kita tahu semua. Mungkin akan saya lanjut ke paper kedua, Mas. Lanjut, next. Nah, ini yang menarik sebetulnya, perlu Bapak Ibu juga diketahui, di Perpres pengadaan barang yang baru, ya, tapi sudah lama sebetulnya, tahun 2018, nomor 16, itu sebetulnya ada yang menarik di sini, dan itu sudah diimplementasikan oleh KPK. Khususnya kalau kita baca di pasal 18, pasal 23, dan pasal 44, itu sebetulnya dimungkinkannya APBD atau anggaran belanja daerah itu langsung bisa dikerjakan oleh masyarakat sipil. Saya ambil 3 kegiatan di KPK yang sudah kita lakukan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara swakelola. Yang pertama, kita pernah bekerja sama dengan lembaga pemerintah, yaitu LIPI, untuk menyerahkan sebagian anggaran untuk diswakelolakan oleh LIPI. Dalam konteks misalnya kemarin adalah melakukan riset terkait dengan penguatan partai politik. Yang kedua, KPK juga pernah memberikan sebagian dananya untuk diswakelolakan oleh lembaga swadaya masyarakat yang ada di Jogja, kalau nggak salah 1 nama ya, untuk menyelenggarakan beberapa event terkait dengan pendidikan, pelatihan bagi masyarakat. Nah, yang ketiga juga KPK itu pernah mendorong adanya public-private partnership di Kota Bandung, dan itu kira-kira kita bisa mengumpulkan 5,7 miliar. Uang itu kita dorong untuk dikelola oleh konsorsium NGO. Ada sekitar 30 NGO
untuk melakukan konsorsium dan didampingi oleh kantor akuan publik juga gratis dari dompet duafa kalau nggak salah. Itu luar biasanya adalah di akhir program sama sekali duit sebesar itu tidak ada catatan sama sekali dari misalnya dari BPK atau BPKP gitu. Dan yang agak menarik dari pengalaman KPK, program-program swaklola yang inisiasi oleh KPK itu bahkan itu bisa merubah kultur dari masyarakat sipil. Yang pertama, masyarakat sipil itu suka abai terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Uang-uang kecil misalnya digunakan biasanya untuk beli kopi, untuk beli rokok, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sulit sekali masyarakat sipil itu menyiapkan kwitansi yang sesuai dengan underline-nya. Nah, tetapi kalau kita baca sekali lagi di Perpres nomor 16 tahun 2016 tentang pengadaan swaklola tipe 3 ini, memang masih ada kira-kira mental block dari kedua belah pihak, baik dari sisi kementerian lembaganya dan yang kedua juga dari masyarakat sipilnya. Masyarakat sipil selalu kalau ada semacam program pengelolaan ini itu selalu mencurigai pemerintahan daerah itu meminta kickback, meminta suap supaya mereka dapat proyek. Yang kedua, masyarakat pemerintahan daerah itu ingin mudahnya, biasanya itu ada semacam pihak ketiga, broker atau konsultan gitu, yang punya, yang terdaftar, yang punya organisasi, walaupun sebetulnya pekerjaan-pekerjaan ini sesungguhnya dikerjakan oleh tokoh-tokoh masyarakat sipil secara individual. Nah, jadi sebetulnya dari Perpres nomor 16 tahun 2016 tentang pengadaan swaklola tipe 3 ini kira-kira ya masyarakat sipil punya hak untuk bisa mendapatkan sebagian gitu pengelolaan APBD langsung, dan ini tanda tangannya cukup PPK. Nah, next Mas Gumilang. Nah, ini saya coba kemarin agak surprise juga saat diundang diskusi yang diselenggarakan oleh Kecil Bergerak Jogja. Saya mendapat paparan dari Mas Septian ini, tokoh muda dari Desa Gari, Gunung Kidul, DIY. Nah, yang menarik adalah dari paparan Mas Septian itu sengaja membuat riset sederhana di desanya itu, konteksnya sebetulnya pengen ada kemandirian pangan, pengen mensosialisasi supaya masyarakat desa itu rajin bertanam sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, riset-riset itu mulai seluruh kebutuhan desa itu kira-kira melalui interview itu kira-kira akhirnya bisa diprediksi misalnya kebutuhan beras di Desa Gari ini 10,5 ton per bulan. Kebutuhan cabai rawit 1,2 ton per bulan. Cabai merah 1,09 ton per bulan dan seterusnya. Sehingga Mas Septian itu dengan beberapa produk-produk leafletnya itu dia bisa menghitung secara kasar gitu kebutuhan Desa Gari itu untuk sektor industri pangan itu sampai 18.802.075.000 per tahun. Apa yang didapat setelah orang-orang desa itu kira-kira mendapat potret hasil riset dari Mas Septian ini? Semua terpukau dan semua kaget. Ternyata satu desa itu kebutuhan daging ayamnya sekian, kebutuhan tomatnya sekian, kebutuhan cabenya sekian.
Nah, kebutuhan-kebutuhan dari hasil riset desa ini secara mudah dan kuat telah menjadi alat untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi supaya masyarakat desa lebih mandiri dalam konteks industri pangan desa. Mereka punya tagline, dia hanya menanam yang mereka butuhkan. Jadi dia tidak lagi karena kebutuhan desa itu demikian besarnya, industri ini juga bisa secara kuat itu bisa memberdayakan masyarakat desa Gari secara luas. Next. Nah, dalam konteks Sonjo Jakarta, sebetulnya KPK pernah membuat semacam guidance tata kelola ya. Nah, tapi sebelum membuat guidance tata kelola terkait dengan industri ini, KPK itu mengklasifikasi kira-kira perusahaan itu berdasarkan paling tidak kemarin itu 5 sebelum hadirnya Sonjo. 5 itu apa? Itu perusahaan yang kira-kira berasal dari US dan Europe ya, atau beberapa negara yang menjadi OECD member seperti Jepang dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Perusahaan multinasional ini kira-kira dari guidance, dari endorsement-nya, dari sanksinya itu sudah sangat kuat. Sehingga bisa kira-kira perusahaan-perusahaan yang berasal dari Europe dan Amerika itu sebetulnya dari tata kelola sudah sangat bagus. Yang kedua itu multinasional non nomor 1 tadi. Misalnya dari India, dari Cina, dari Korea dan lain-lain. Itu kira-kira itu sebetulnya 11-12 dengan perusahaan nasional. Mereka juga masih koruptif, mereka juga masih kolong kali kong. Tapi pertanyaannya, apakah yang nomor 1 itu juga tidak koruptif? Koruptif sama. Bahkan yang nomor 1 itu kalau kita baca undang-undang yang kemarin kelestarian tanaman itu bisa mendorong perusahaan-perusahaan multinasional chemical itu untuk adanya regulasi secara domestik. Walaupun pelakunya pasti perusahaan domestik. Jadi kira-kira pangan di Indonesia juga masih buruk gitu. Walaupun dari sisi tata kelola yang multinasional itu sangat baik. Nah, yang ketiga klasifikasinya adalah nasional yang sudah listing di pasar saham. Dan yang keempat tentu ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang punya keluarga yang belum listing. Yang kira-kira nomor 5 adalah UKM. Yang menarik, UKM ini kalau dari sisi tenaga kerja itu menyerap sekitar 98%. Kontribusi ke GDP kita itu tidak kalah sekitar 62,3%. Jadi kalau GDP kita itu berapa ribu triliun kemarin, 1.300 triliun dolar ya, itu kira-kira sekitar 62-an. Nah, yang menarik adalah perusahaan nomor 1 sampai nomor 4 itu cenderung tidak pernah ada kendala terkait dengan akses informasi. Tidak ada kendala terkait dengan akses terkait dengan kewenangan-kewenangan yang di pelayanan publik. UKM itu yang jumlahnya sangat besar, bahkan hampir 80 juta, yang 60 jutanya itu sekitar mikro, yang kecil itu sekitar 25 jutaan, itu rata-rata adalah korporasi atau perusahaan kecil yang sehari-hari itu mendapatkan pemerasan dari pelayan-pelayan publik. Yang menarik, yang kita lihat itu Sonjo. Sangat menarik. Sonjo itu kalau dari jenis bisnisnya itu masih sangat kecil. Mungkin masuk dalam UKM. Tapi pertanyaannya, apakah Sonjo itu bisa dimasukkan kira-kira karakternya sesuai dengan UKM? Tidak. Bagaimana bisa dimasukkan dengan UKM? Pengelolanya aja Pak Rimawan. Di mana Pak Rimawan itu banyak mengenal jaringan baik di Jogja maupun di pusat.
Jadi kira-kira memang kalau kita bicara Sunju akan sangat menarik. Next, Mas. Nah, saya sebetulnya di forum ini membawa koordinator aplikasi jaganya KPK, Mbak Suraya. Nanti kurang lebih kira-kira bisa menyampaikan aplikasi jaga paling tidak 5 sampai 10 menit karena kita beri waktu juga kalau ada yang bertanya. Silakan Mbak Suraya. Jadi kira-kira aplikasi jaga ini sudah di-linkkan oleh KPK itu ke daerah-daerah melalui koordinasi wilayah di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh KPK. Mbak Suraya atau Mbak Kristi bisa menampilkan kira-kira aplikasi jaga. Silakan. Ya, terima kasih Pak Koko. Silakan Mbak Kristi atau Mbak Suraya, ini juga saya sudah siapkan videonya kalau ingin diputarkan. Boleh Mas diputarkan dulu. Oke. Halo? Ya, silakan Mbak Suraya. Ya, terima kasih Mas. Sorry walaupun tadi suaranya nggak keluar, mungkin aku bisa jelaskan lagi di presentasi aja ya. Aku bisa share screen ya, berarti ya. Bisa, silakan. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan. Presentasi yang kelihatan ya? Ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Soraya dari KPK. Sekarang ada di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Jadi kalau misalkan Pak Koko dan Mbak Kristi ada di PJKK, saya di Kianmas gitu ya. Nah, sekarang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan Jaga Bansos. Jadi sebenarnya pertama kali kenapa ada Jaga Bansos ini karena bantuan sosial ini sangat banyak gitu ya disalahgunakan atau diselewengkan gitu. Jadi KPK melalui fitur Jaga, sebenarnya fitur Jaga ini sudah ada sejak 2016, kita kembangkan lagi tambahan fiturnya yaitu Jaga Bansos gitu. Kalau misalnya saya share screen seperti ini terlihat jelas ya? Halo? Ya, terlihat. Lihat ya, oke. Jadi sebenarnya ini adalah Jaga itu apa sih? Aplikasi pelaporan kah atau apa? Kan KPK sudah punya KPK whistleblower system gitu ya. Jaga itu jadi kita jelaskan adalah platform pencegahan korupsi. Karena kita inginnya semangatnya memang ini untuk pencegahan korupsi. Jadi apa bedanya Jaga Bansos dengan lapor.go.id? Kan sama-sama saja nantinya akan ditindaklanjuti ke pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau misalkan dijaga memang semangatnya tadi, pencegahan korupsi, jadi kita dijaga ini bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, kita bisa sampaikan laporan dugaan penyimpangan atau penyelewengan bantuan sosial.
Yang kedua, mencari tahu segala hal terkait bantuan sosial. Jadi kita sudah memberikan juga di situ panduan, misalkan pengen tahu siapa saja sih yang bisa dapat bantuan sosial, kemudian bansos itu jenisnya apa saja, berapa besaran bansos, dan sebagainya. Karena banyak sekali masyarakat yang masih tidak memahami juga apa sih bentuk-bentuk bansos begitu ya. Atau misalkan saya merasa miskin tapi kenapa saya tidak dapat ya? Karena memang ternyata ada kriteria tertentu. Maka di situ kita berikan panduan-panduannya agar masyarakat juga teredukasi terkait bansos ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa diskusi dengan masyarakat terkait bansos, baik itu success story atau failed story-nya. Jadi ini bisa digunakan oleh masyarakat di mana saja, kapan saja, bisa diunduh di Play Store, App Store, ataupun di website https://jaga.id gitu. Nah, kira-kira tampilannya ada seperti di HP ini, gitu ya. Ini bisa tampilannya. Nah, kemudian siapa target Jaga Bansos? Tentunya kita tidak menyasar langsung sebenarnya kepada penerima bansos, karena mereka itu kan bisa dibilang adalah keluarga penerima manfaat yang miskin dan memang berpenghasilan rendah gitu ya. Jadi kita berpikirnya bagaimana caranya mereka punya teknologi atau punya HP untuk melaporkan bansos, sehingga kita menargetkan adalah teman-teman masyarakat sipil atau CSO seperti kita-kita ini yang sekarang bergabung. Jadi yang bisa mengerti teknologi, yang mengerti terkait regulasi, kebijakan dan sebagainya, itulah yang kita sasar. Masyarakat umumnya siapa? Jadinya jurnalis, CSO, mahasiswa, dosen, guru, organisasi karang taruna, tenaga kesehatan atau ibu rumah tangga. Kemudian kita sasar juga pemerintah. Jadi setelah ada yang melaporkan atau memberikan keluhan di Jaga Bansos, kita tim Jaga ini yang memverifikasi laporan tersebut. Apakah laporan itu sudah lengkap atau belum dan sebagainya. Jadi kita akan cek dulu biasanya. Jadi nanti di Jaga Bansos akan disuruh minta memasukkan NIK. Apabila NIK yang dicantumkan adalah NIK pelapor, biasanya kita akan menghubungi lebih lanjut NIK yang tidak mendapatkan bansos itu siapa. Kita cek pertama di aplikasi DTKS-nya Kemensos, apakah terdaftar atau tidak. Apabila tidak, kita biasanya mengecek lagi ke aplikasi di bansos yang punyanya daerah, tapi hanya beberapa daerah saja yang mencantumkan itu gitu ya. Nah, kemudian jadi yang menyampaikan, jadi SLA-nya adalah verifikasi di kami maksimal itu 3 hari, tapi kita sebisa mungkin hari itu dia melaporkan dan memberikan keluhan, kita langsung tanggapi gitu ya. Baik itu nanti dia menindaklanjuti diteruskan ke pemerintah daerah, ataupun kita tanya ulang untuk kelengkapan informasi. Nah, setelahnya, kalau misalkan dalam 3 hari pemerintah daerah tidak menanggapi, biasanya kita akan minta koordinator wilayah di KPK untuk coba mengingatkan pemerintah daerah untuk menanggapi atau menindaklanjuti bansos terkait keluhan atau laporan bansos. Jadi ada pemerintah Subang itu segera ada yang bilang kalau dia tidak mendapatkan bansos padahal terdaftar, langsung pemerintahnya turun ke daerah, turun ke orang tersebut dan memberikan bantuan sosial begitu. Nah, ini cara menggunakan bansos untuk masyarakat. Pertama, unduh aplikasinya atau akses di www.jaga.id. Nah, kemudian akan ada seperti ini, banner di atas, bisa langsung diklik saja, banner berwarna biru. Nah, kalau misalkan untuk cari tahu, itu yang tadi saya bilang itu panduan. Jadi di situ ada FAQ yang sering ditanyakan orang-orang. Kemudian di sini klik sampaikan keluhan untuk langsung menyampaikan diskusi. Nah, kita biasanya untuk langsung menindaklanjuti atau meneruskan kepada pemerintah terkait, kita langsung ke kabupaten dan kota ya ini. Jadi kita akan ada pilihan dulu, provinsi, kemudian kabupaten atau kota yang dipilih. Misalkan klik Kabupaten Bandung, kemudian ini isinya. Jadi di sini ada panduannya dulu. Jadi potensi cakupan bansos nasional itu ada berapa selama ini, dan ini panduannya. Apa itu bansos dan sebagainya. Kemudian bisa sampaikan keluhan di bawah sini. Sampaikan keluhan apabila ada yang tidak sesuai. Nah, di keluhan ini pun kita membagi menjadi 7 kategori. Misalkan topik keluhannya adalah saya sudah mendaftar tapi tetap tidak menerima bansos, atau bansos yang diterima tidak sesuai kuantitas atau kualitasnya. Sampai saat ini yang paling banyak adalah terkait saya sudah mendaftar tapi belum mendapatkan bansos. Begitu. Namun sekali lagi banyak juga masyarakat yang tidak mengerti bahwa bansos itu biasanya tidak bisa diberikan ganda atau double gitu ya. Kemudian ada juga yang
mengeluhkan saya sudah mendaftar tapi tidak dapat bansos karena ternyata memang tidak masuk dengan kriteria dan sebagainya begitu. Nah, ini juga bisa menampilkan anonim. Jadi misalkan anonim ini karena kita jaga ini bersifat publik terbuka, jadi laporan itu akan terlihat oleh semua orang. Tapi siapa yang melaporkan itu bisa anonim. Dan yang bisa mengakses itu hanya kami, tim verifikasi, dan Pemdanya. Pemdanya perlu ada nomor kontaknya karena akan langsung dihubungi gitu. NIK juga kami dan Pemda saja. Pemda juga tidak semuanya, hanya mereka yang diberikan akses user dan password oleh tim jaga. Gitu. Nah, ini bagaimana untuk memberikan keluhan. Tadi sudah masukkan, kita balik sedikit. Ini kita pilih topik dulu, kemudian isi judulnya, tampilkan atau sembunyikan yang tadi anonim, kemudian bisa tulis pesannya. Kemudian harus dimasukkan NIK dan nomor HP, dan apabila ada bisa diunggah dokumen. Begitu. Nah, setelah selesai akan ada tampilan terima kasih pesan kamu sudah diterima. Diskusinya akan terlihat seperti ini. Jadi misalkan belum terima bantuan, saya ini karena tidak memilih anonim tadi, kemana tujuannya dan sebagainya. Nah, ini nanti kami yang biasanya verifikasi apakah diteruskan atau tidak. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator atau Pak Koko, Mbak Kristi. Ya, silakan Mbak Kristi, ada yang ingin disampaikan? Atau jika tidak, saya akan kembalikan ke Pak Koko. Pak Koko, silakan. Terima kasih, Mas Gumilang. Jadi memang bansos itu kita perlu hati-hati nih dalam perspektif KPK karena penyerahan uang juga bukan by name, by address itu, dan itu kalau di level paling bawah transaksinya juga masih cash. Gitu. Ada beberapa mungkin Jogja tadi sudah sangat bagus ya, tapi kita temukan beberapa daerah itu pembagiannya itu juga kadang-kadang tidak berdasarkan kemampuan dari seseorang. Bahkan di beberapa daerah di Sumatera saya mendapatkan itu seperti dibagi rata gitu. Jadi memang ini sudah menjadi diskusi cukup serius di internal KPK terkait dengan bansos itu. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan sekarang juga lebih hati-hati dalam konteks pengelolaan maupun penerimaannya. Kira-kira seperti itu, Mas Gumilang. Ya. Kita kembalikan ke Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Koko. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk paparannya untuk Pak Elan, kemudian Pak Agus dan Pak Koko, juga tadi ada Mbak Soraya dari tim KPK. Nah, mengingat waktunya sudah hampir mendekati jam 9, maka saya akan membacakan satu pertanyaan. Ini ada satu masukan atau komentar dari Dika. Nanti kemudian juga saya akan membuka untuk 2 pertanyaan. Kemudian setelah itu kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Elan, kemudian Pak Agus, dan Pak Koko untuk menyampaikan jawaban dan pernyataan terakhir sebelum nantinya kami tutup. Baik, saya akan membacakan, ini ada kritik ya dari SPRI. Jadi ada beberapa hal terkait dengan, coba saya ulangi. Bapak dan Ibu, jadi karena waktunya sudah mendekati jam 9, maka kami akan membacakan satu pertanyaan dan kemudian membuka 2 pertanyaan. Selanjutnya nanti Pak Elan, kemudian Pak Agus, juga kemudian Pak Koko akan memberikan jawaban dan pernyataan terakhir sebelum nanti kami tutup. Jadi yang pertama itu ada kritik nih dari SPRI, jadi proses pendataan tidak transparan dan tidak partisipatif. Kemudian masyarakat perlu tahu kriteria keluarga penerima manfaat, peningkatan kemiskinan yang dilakukan oleh TNP 2K dan Kemensos seharusnya publik untuk diberi kesempatan untuk mengkoreksi, saluran pengaduan yang tersedia belum efektif, kuota penerima bansos harus disasarkan oleh hasil pendataan, bukan didasarkan oleh kepentingan politik. Itu adalah kritik dari SPRI yang disampaikan oleh Dika. Nah, saya membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta untuk bertanya. Bisa melalui saluran chat atau bisa langsung. Silahkan Bapak Ibu.
Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah, Ya, silakan. ya, Mas Gilang. Saya akan bertanya kepada Pak Agus Sudrajat. Yeah. Halo Pak Ageng Dalu. Jadi pertanyaan saya ada bahwa tadi dari Pak Agus mengatakan antara lain dari Dinas Sosial itu akan memberikan suatu perlindungan atau semacam shelter. Pada saat sekarang ini sebenarnya ada pasien-pasien di rumah sakit yang sudah mondok terlalu lama, bisa lebih dari 1 bulan. Dan kalau secara ilmiah itu CTS-nya kan sudah aman untuk seandainya dia tidak di rumah sakit. Hanya masalahnya nanti dia akan dirawat di mana. Dan panduan dari Kementerian Kesehatan memang belum mempersilahkan untuk pasien itu keluar dari rumah sakit. Tetapi pada waktu ada webinar antara Sarjito dengan pemangku kepentingan yang lain, misalnya Dinas Kesehatan, itu dimungkinkan bahwa nantinya akan pasien itu bisa keluar dari rumah sakit. Karena kasihan ya mereka bisa 2 bulan di rumah sakit, padahal sebenarnya secara ilmiah sudah tidak menularkan atau tidak infeksius. Tetapi dari salah satu pemangku dari bidang kesehatan itu mengatakan bahwa nanti pembiayaannya bagaimana. Nah dalam hal ini apakah dari Dinas Sosial nanti juga akan siap misalnya harus menampung pasien yang seperti ini. Karena kalau dirawat di rumah sakit pasiennya bisa stres karena ada yang sampai 2 bulan. Di lain pihak kan biayanya kalau di rumah sakit mahal ya. Biaya rawatnya 7,5 sampai bisa 15 juta per hari. Terus pundi nih Pak Agus. Terima kasih sekali Bu Aminah. Saya akan memberikan satu pertanyaan lagi. Baik, jika belum ada, maka saya akan berikan kesempatan kepada Pak Elan, kemudian Pak Agus, kemudian nanti Pak Koko untuk menanggapi tadi ada masukan kritik dari STRI dan juga tadi ada pertanyaan dari Bu Aminah terkait dengan shelter untuk warga yang sudah cukup lama mondok di rumah sakit. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Elan. Ya, terima kasih. Atau masukan yang pertama tadi terkait dengan data ya, ada beberapa poin saya kira yang diangkat di pertanyaan atau masukan tersebut. Yang pertama tentang partisipasi ya, kemudian kedua tentang kriteria, itu yang saya tangkap dan mungkin nanti bisa saya tanggapi beberapa hal tambahan dari situ. Yang pertama tentang jadi kalau kita lihat metode targeting untuk program penanggulangan kemiskinan atau untuk program-program pemerintah, itu metodenya sebetulnya bukan hanya satu, ada beberapa metode ya. Tergantung sebetulnya nature dan kemudian tujuan dari program. Selama ini mungkin kita hanya mengenal satu aja yang satu metode yang kemudian itu menghasilkan data terpadu kesejahteraan sosial ya, yaitu targeting yang menggunakan yang sifatnya top down ya. Kriterianya ditetapkan memang oleh, bukan kriteria sebetulnya, tapi variabel-variabelnya ditetapkan oleh bukan juga oleh pemerintah, tetapi kemudian berdasarkan metode-metode statistik ya, pendekatan statistik yang dinamakan dengan proximitas. Nah, ada program lain yang sebetulnya nggak menggunakan metode atau mekanisme targeting tersebut ya. Di masa lalu kita mengenal program seperti NPM yang dia ketika memberikan program kepada masyarakat desa misalnya, itu lebih menggunakan pendekatan yang disebut dengan community targeting. Ya. Nah, sekarang setelah PNPM nggak ada, itu program ini prinsipnya diteruskan oleh dana desa. Ya.
pemanfaatan dana desa itu menggunakan prinsip musyawarah desa untuk kemudian menentukan dana desa itu akan digunakan untuk apa. Ini juga bisa masuk kategori community targeting. Kembali ke DT, saya kira yang dimaksudkan dari teman SPRI tadi itu lebih mengacu kepada DTKS. Nah, kita sebelum kemudian menentukan metode pengumpulan data yang sekarang ini dikelola oleh Kemensos ya sejak tahun 2016 ya. Kami membangun data tersebut mulai tahun 2011 ya. Kemudian membantu mengelola karena memang kemudian kapasitasnya belum ada pada waktu itu ya. Kemudian baru pada tahun 2016 kemudian kami serahkan kepada Kemensos. Nah, ketika kami membangun data itu tahun 2011, jadi kami tahu bahwa kemudian metode yang digunakan atau dipilih untuk mengumpulkan data dan kemudian dari data-data yang ada kita menggunakan apa yang disebut dengan proxy Mintes, ya. Tapi bukan hanya kemudian proxy Mintes, kita juga kemudian menggunakan apa yang disebut dengan consultation with the poor dan forum konsultasi publik, ya. Itu adalah metode yang optimal. Dan kalau tadi dikatakan sebetulnya nggak ada partisipasi, sebetulnya forum konsultasi publik yang sudah diterapkan sejak tahun 2011 dan juga diterapkan pada pemutakhiran tahun 2015, itu bagian dari partisipasi publik sebetulnya. Jadi forum konsultasi publik itu adalah sebelum BPS, ini kan yang mendata BPS ya, sebelum BPS kemudian melakukan pencacahan di lapangan, itu prelis yang kemudian digunakan oleh BPS dicek kembali oleh kemudian musyawarah desa. Siapa yang kira-kira kemudian masih belum masuk? Siapa yang kira-kira di daftar yang akan dijajah BPS kira-kira orang mampu sehingga kemudian tidak pantas didata, ya tidak pantas dicacah, tidak pantas masuk ke dalam data terpadu. Nah ini proses yang dilalui ya. Di tahun 2015 kita menggunakan bukan hanya BPS mengumpulkan informasinya, tapi BPS melakukan cross-check, melakukan konsultasi dengan publik lewat musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Nah, variabel-variabel yang dikumpulkan oleh BPS ya, itu juga kemudian sebisa mungkin dan pengolahannya bisa mungkin di ranking menurut kearifan atau menurut karakteristik lokal. Jadi kita membangun 512 model, masing-masing kabupaten punya model karena memang karakteristik kemiskinan atau kesejahteraan di tiap kabupaten itu beda-beda. Ya. Nah, jadi dan ini sekali lagi kombinasi antara kemudian pendekatan yang top down dengan bottom up. Karena studi menunjukkan ya, dan ini uji coba yang kemudian kita laksanakan tahun 2009 dan 2010 sebelum kita kemudian membangun BDT, bahwa metode PMT adalah metode yang terbaik ketika kemudian melihat permasalahan kesejahteraan secara nasional, tetapi memang kalau kemudian melihat yang very poor-nya itu kemudian yang community targeting yang relatif kemudian lebih baik. Makanya kemudian kita mengawinkan dua ini. Nah, jadi kalau dari sisi partisipasi saya kira kemudian ada dalam pendekatan yang digunakan. Nah, yang kedua, ini yang sebetulnya juga kita usulkan sejak tahun 2017 ya, apa yang disebut dengan mekanisme pemutakhiran mandiri. Disitulah kemudian partisipasi dibuka kembali, bahkan pada saat pendataan besar belum dilakukan. Ya, jadi yang kalau kita lihat di program di negara-negara maju, masyarakat yang tidak masuk di dalam database itu bisa kemudian mendaftar, diverifikasi dan kemudian masuk dalam database. Tapi kemudian sayangnya yang melaksanakan ini kan harusnya Kemensos ya, dan kami merasa bahwa kemudian mungkin masih ada isu-isu atau masih ada hal-hal yang kemudian belum memungkinkan metode ini dilaksanakan. Padahal sebetulnya hasil uji coba dari program ini sangat potensial, sangat prospektif untuk kemudian dijadikan sebagai komplementari terhadap pendataan besarnya. Dua, ini terkait dengan jadi yang pertama adalah partisipasi, yang kedua apa, Gilang? Yang partisipasi kemudian
ranking dan saluran pengaduan serta data penerima bansos. Itu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Yang pertama tadi partisipasi, saya kira kita membuka ruang itu. Yang kedua, ya bagaimana kemudian ketika bicara masalah data ini, tolong juga diperhatikan bahwa kapasitas implementasi program itu, kemudian kapasitas pelaksana program itu kemudian sangat penting menentukan efektivitas program. Jadi saya sering kasih contoh begini, ya. Ini terjadi di betul-betul kasus ya, dan saya kira sebagian teman-teman juga baca di media massa bahwa dari DTKS itu diturunkan nama atau di-generate nama penerima manfaat. Dan step selanjutnya apa? Step selanjutnya adalah kemudian kartu dicetak dan kemudian harusnya dihantarkan ke penerima manfaat, ya, sebelum kemudian program diberikan kepada mereka. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kartu dicetak dan kemudian pemenang tender yang seharusnya mengantarkan kartu itu ke rumah tangga itu nggak punya resources, nggak punya kemampuan. Karena yang menang mungkin bukan PT Pos, nggak punya resources, ya, pemenang tender semata-mata dilihat dari harga yang memang paling rendah. Akibatnya kartu itu kemudian tidak terhantar sampai dengan rumah tangga. Ada yang dibuang di sungai, paling relatif bagus kemudian berhenti di puskesmas kalau itu kartu Indonesia Sehat, atau kartu Indonesia Pintar di sekolah atau di kepala desa. Ya, tapi intinya kemudian nggak sampai di rumah tangga. Akibat Susenas, kita seringkali menggunakan Susenas untuk evaluasi data ini. Kita tanya bagaimana, apakah bapak ibu atau kemudian si anak sekolah yang ada di rumah tangga itu menerima kartu atau enggak? Itu enggak. Itu mereka karena memang faktanya enggak menerima kartu, mereka bilang enggak, mereka bilang apa adanya, mereka enggak menerima kartu. Dan akibatnya karena enggak punya kartu, ya, mereka enggak dapat program. Ya. Nah, jadi tolong dilihat di sini secara proporsional. Jadi ada proses yang kemudian tidak dijalankan, ya. Setelah dari DTKS kemudian data itu di-generate, harusnya kartu sudah dicetak, tapi kemudian kartu itu tidak terhantar. Karena tidak terhantar, tidak sampai kepada penerima manfaat, sehingga penerima manfaat melaporkan dia tidak dapat kartu dan tidak dapat program. Jadi ini bukan masalah akurasi datanya lagi nih, gitu. Ini adalah permasalahan dari kapasitas implementasinya. Ya, baik itu si pelaksana programnya maupun yang mengantarkan kartunya. Nah, ini hal yang kemudian harus dilihat secara utuh. Data adalah bagian penting dari efektivitas program, tetapi kapasitas pelaksana program juga merupakan hal penting yang saya kira at least sama pentingnya, tetapi seringkali luput dari penilaian kita. Ya, selalu semuanya kembali ke data-datanya nggak akurat. Padahal ini hanya satu sisi dari mata uang permasalahan tidak sampainya, ya, kartu atau tidak sampainya kemudian manfaat program kepada si penerima manfaat. Mungkin saya stop di situ. Ya, terima kasih Pak Elan. Pak Agus, silakan untuk menjawab pertanyaan Ibu Aminah dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang lain jika ada. Silakan Pak Agus. Kalau di Kota Yogyakarta itu sudah ada yang namanya mekanisme pendataan, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, usulan dari RT RW itu dimusyawarahkan di situ, kemudian diusulkan ke pemerintah kota, dalam hal ini dinas sosial. Kemudian dinas sosial mengentry data itu, mengolah data itu, kemudian ditambah dengan data yang kemarin, data tahun kemarin, data miskin. Maka data itu dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dilakukan musyawarah. Itu namanya uji publik pertama. Di uji publik pertama itu akan dirembuk mana yang memang betul-betul ini layak untuk diberikan bantuan atau nah setelah itu nanti akan dikembalikan lagi ke pemerintah kota dan dinas sosial, kemudian akan dicek ke lapangan. Ada 3 sisi pengecekan. Yang pertama keluarganya atau sasarannya, yang kedua tetangganya, yang ketiga Pak RT Pak RW yang mengusulkan. Nah, setelah itu nanti data itu setelah kembali diolah lagi,
dengan berpedoman pada 7 parameter. Nah, setelah itu nanti baru diturunkan kembali ke wilayah untuk dilakukan uji publik kedua. Ini bulannya itu adalah Januari, Februari, Maret itu pengusulan RT RW, kemudian diolah, kemudian diturunkan lagi, kemudian nanti bulan Oktober itu uji publik kedua. Jadi data itu diturunkan setelah kita olah, diturunkan lagi apakah benar nih masyarakat cocok apa tidak. Nah, setelah itu nanti dinaikkan lagi, kemudian ditetapkan ini menjadi data miskin lokal atau data masyarakat miskin kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Yogyakarta. Data sasaran ini namanya kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial atau keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial ini menjadi kelompok sasaran program-program yang ada di pemerintah kota untuk menjadi untuk pengentasan angka kemiskinan. Jadi mekanisme kita lakukan untuk tahun 2020 maka tahun 2019. Demikian juga seterusnya itu. Ya. Jadi harapan kita betul-betul melakukan survei lapangan by name by address, dilakukan uji publik kepada masyarakat sampai 2 kali, sehingga nanti inilah bentuk partisipasi supaya apa? Jangan sampai tiba-tiba muncul nama Sutoyo, Nono, dan sebagainya, Dadap, Waru, tanpa Pak RT, Pak RW nggak tahu. Jadi memang ini proses ini semua harus berawal dari bawah. Baru nanti ditanyakan ulang, kemudian dilakukan olah. Sehingga nanti harapan kami ini bisa lebih tepat. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendataan ini saya betul-betul sampaikan, ini memang memerlukan suatu kejujuran. Baik kejujuran yang dimintai data dan yang melakukan pengolahan data. Untuk meminimalkan ini, maka kita tahun ini sudah ada namanya dengan sistem. Jadi sistem pendataan ini dengan Android. Jadi nanti ada 7 parameter, rumahnya kayak apa, lantainya kayak apa, difoto. Jadi difoto pakai Android, nanti akan ada mapping data di situ. Kelurahan ini, yang miskin ini, datanya ini, nanti masuk kriteria dan sebagainya. Ini upaya-upaya kami, moga-moga ini bisa lebih tepat kita menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah. Kalau ini sudah ditetapkan, maka inilah menjadi sasaran program pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, matur nuwun sangat Dr. Aminah, ini beliau adalah salah satu mentor saya dan senior saya dulu di Rumah Sakit Jogja. Saya salut dengan beliau ini pemerhati sosial dan ringan tangan betul di daerah-daerah bencana. Ibu, untuk pengatasan itu memang menurut saya harus ada yang namanya rawatan pasca hospital, di mana secara medis dia sudah dinyatakan baik, tetapi kalau dipulangkan dia belum berdaya. Apalagi ini keluarga miskin yang memang memerlukan suatu tempat tampungan sementara. Maka langkah yang kita lakukan adalah sepanjang dia tidak infeksius, kalau dia lansia, maka akan bisa nanti ditempatkan di rawatan antara di Panti Budi Dharma namanya, untuk lansia. Tetapi kalau dia infeksius, maka ini memang ada suatu ruangan khusus yang isolasi dalam konteks bukan isolasi rumah sakit, tapi adalah ruang penyendirian sampai dia itu mampu untuk bisa melakukan aktivitas dikembalikan ke masyarakat. Nah, untuk ini ada 2 hal sebetulnya yang akan kita gagas. Yang pertama, rumah aman, fungsinya nanti adalah untuk kekerasan anak, perempuan, tapi sekaligus nanti bisa menjadikan rumah antara sebelum dipulangkan kembali ke masyarakat. Seperti kita kalau habis mondok di rumah sakit, rasanya belum kuat, otot bebayunya belum pulih, kok langsung pulang, itu juga tidak ada keluarga yang menerima, ini memang jadi masalah. Kalau memang ini keluarga miskin tidak mampu, mungkin dari pihak rumah sakit bisa kita koordinasikan, dan alhamdulillah selama ini kita selalu koordinasi dengan rumah sakit kalau ada hal semacam ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada catatannya Pak Agus. Siap. Ya, jadi ini mungkin kalau kota bisa melakukan suatu terobosan, kita biasanya bikin terobosan kan Pak Agus selama ini.
Karena waktu webinar dengan Sarsito itu dari Dinas Kesehatan Provinsi masih seandainya nanti dikabulkan oleh Kemenkes. Karena memang pasien itu sebenarnya kemungkinan kalau di Singapura itu 3 minggu sudah out. Nggak usah swab misalnya. Ini hanya nunggu swab. CTS-nya sudah menunjukkan tidak infeksius. Jadi dia masih menunggu untuk swab. Nah, mestinya karena ternyata satu kota itu ada beberapa. Ada yang dirawat 78 hari, ada yang 2 bulan, di tempat kita juga lama. Bagaimana seandainya kota itu menginisiasi, kalau memang bisa ya kita bikin terobosan, ada suatu rumah, kalau di Singapura itu biasa sekali. Jadi satu kamar, dan karena ini gugus COVID itu integrated, maka nanti yang visita siapa? Apakah dokter puskesmas atau dokter dari mana? Kemudian swabnya tetap dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Tapi pasien tidak di rumah sakit, sehingga APD juga tidak boros, pasiennya tidak stres. Nah, mari kita buat terobosan kalau memang itu bisa. Siap. Baik. Saya sampaikan bahwa untuk kebutuhan ini sudah ada shelter di pemerintah kota yang di Badan Diklat Sosial. Jadi kalau ada screening kemudian reaktif dimasukkan ke shelter dulu sambil menunggu kemudian nanti setelah reaktif nanti akan dikirim ke Rumah Sakit Jogja dilakukan swab ya. Untuk menunggu hasilnya akan kembali ke shelter itu lagi. Jadi shelternya ini kapasitasnya sekarang ada 60 tempat tidur Ibu. Ini sekarang sudah berjalan, masih berjalan. Shelter ini sekarang tinggal 6 orang yang menunggu hasil swab Ibu. Jadi ini sudah ada di Badan Diklat Kementerian Sosial yang kita gunakan sebagai shelternya. Mbak Bilih ngaten, Dr. Aminah? Ini swabnya memang dia sudah positif ya. Kalau yang saya tahu sekarang kan yang rapid test positif masih menunggu swab. Tapi yang ini swabnya positif, tetapi sebenarnya sudah tidak infeksius. Yang ini dimana dinas provinsi tempoh hari masih belum berani. Tapi seandainya nanti keputusan kementerian itu bisa setuju bahwa itu bisa keluar rumah sakit, monggo Pak Agus bikin terobosan untuk. Baik Ibu. Matur nuwun sangat masukannya, coba nanti kita pertimbangkan, tetapi nanti terkait dengan dua sisi sebetulnya. Kompetensi terkait penanganan, karena ini terkait masih dalam sektor kesehatan. Yang kedua, nanti terkait dengan keamanan, safety-nya penanganan pasien, baik untuk pemberi pelayanan dan pasiennya. Sehingga nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman kesehatan. Mbak Bilih, ngaten Ibu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih sekali Pak Agus dan juga Dr. Aminah untuk pertanyaannya. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Koko. Silakan Pak Koko. Terima kasih Mas Gumilang. Jadi kalau kita bicara yang pertama bansos, gitu. KPK itu pernah bahkan tahun-tahun yang lalu itu pernah membuat surat edaran untuk menghentikan program bansos ini. Karena apa? Karena memang sangat rawan dengan korupsi. Yang kedua, kalau kita melihat data-data daerah yang kira-kira klasifikasinya 3T ya, termiskin, terluar, dan terbelakang atau apa itu ya. Itu memang banyak sekali kasus-kasus sebetulnya yang sangat simpel. Yang seperti sampaikan Pak Elan misalnya, itu problem tidak sampainya kartu itu karena PT Pos, tapi kalau di daerah-daerah yang 3T tadi tidak seperti itu. Ada kesengajaan yang kartu itu tidak sampai ke warga. Karena warga tetap menerima bantuan, tapi tidak 100%. Diberitahu tentang dapatnya bantuan gitu. Misalnya yang sudah terkonfirmasi kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Yang kedua adalah perlu hati-hati untuk jangan terlalu optimis menanggapi Perpu 1/2000. Jadi yang kalau dipersepsikan itu adalah itu melindungi memang pengambil keputusan, pengambil kebijakan terkait dengan anggaran. Tapi jangan salah mengerti, itu yang dilindungi sebetulnya adalah keleluasaan untuk mengambil kebijakan. Tetapi di dalam proses pengambil kebijakan itu kalau ada unsur niat jahatnya, misalnya pemotongan anggaran, kickback, dan lain-lain, tetap bisa ditangani oleh para penegak hukum. Yang ketiga adalah
yang agak mengkhawatirkan sebetulnya kan sebentar lagi ada pemilu kada. 200 tempat yang akan mengalami pemilu kada. Itu akan sulit sekali dipisahkan kira-kira nomininya penerima manfaat itu dalam konteks money politik. Kira-kira seperti itu. Nah, kita harapkan ini nanti ya kira-kira para aktivis, akademisi dan lain-lain mencermati beberapa hal yang menjadi concern kita bersama. Jadi daerah-daerah yang kualifikasinya, kompetensinya tidak seperti Jogja, pasti dia menghadapi hal-hal yang sebetulnya itu sangat pidana yang kira-kira sangat mendasar gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mas Gumilang. Jadi pemberdayaan masyarakat begitu pentingnya. Jadi tanpa pendampingan dari masyarakat, kira-kira gitu ya proses penyelenggaraan pemerintahan daerah itu gampang tergelincir gitu. Jadi kira-kira diskusi semacam itu tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Koko. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat saat ini sudah mendekati pukul 9.30, kami akan mungkin menutup diskusi kita pada malam hari ini. Jadi secara umum saya kira banyak sekali tantangan yang sudah disampaikan oleh Pak Elan, kemudian Pak Agus, dan juga Pak Koko. Tadi juga sudah disampaikan beberapa masukan dan kritikan terkait dengan penyaluran bansos saat ini. Nah, tapi saya kira untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, kami akan lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan secara bersama. Tadi sudah disampaikan beberapa ide bagaimana pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu bisa bekerja sama dengan LSM, kemudian elemen pemerintah masyarakat yang lain seperti akademisi, hingga masyarakat di daerah untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Baik itu dengan melalui funding dari filantropi dan kemudian resources itu dari masyarakat atau kemudian dari LSM, saya kira sinergi ini bisa dengan lebih cepat dan kemudian dengan lebih fleksibel mengatasi isu yang ada. Nah, jadi saya kira Sonjo dan kemudian gerakan kemanusiaan atau inisiatif masyarakat lain bisa membantu pemerintah dalam upayanya mengatasi permasalahan COVID yang ada di lapangan. Karena saya kira sinergi antara pemerintah dan masyarakat mau tidak mau itu adalah yang diharapkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Elan, kepada Pak Agus, dan juga kepada Pak Koko untuk waktunya dan kemudian berkenan telah berbagi malam ini. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam diskusi kita. Diskusi malam ini akan kami rangkum, kemudian juga akan kami simpan videonya untuk dokumentasi dan juga kepada Bapak dan Ibu yang ingin mendengarkannya lebih lanjut. Semoga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya untuk bansos, tapi juga untuk mencapai hasil-hasil yang lainnya, itu bisa segera dilakukan dan segera bisa dilaksanakan. Kami dari Sonjo menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Matur suwun. Matur suwun. Izin live. Nggih. Enggak. Matur Pak Gilang. Matur suwun, Pak Agus. Ya, matur suwun. Terima kasih. Nggih.